Hai Teeners, welcome back again di Titik Nol YouTube channel. So, dalam video kali ini kita akan bahas sesuatu hal yang paling mendasar dalam belajar bahasa Inggris. What is that? Nah, kalian penasaran kan? Jadi, kita akan bahas yang namanya simple present. Apa sih simple present itu, kayak pernah dengar? Nah, jadi simple present itu adalah tenses yang akan kalian pelajari pertama kali ketika kalian mau belajar bahasa Inggris dengan benar dan mudah yang pasti. Seperti namanya, simple present. Simple itu artinya sederhana, present itu artinya saat ini atau masa kini. Jadi kita bisa bilang simple present ini adalah kalimat sederhana yang ditujukan dalam waktu saat ini. Gimana sih cara menggunakan simple present? Apa sih fungsinya? Dan gimana waktu yang digunakan? Sebelum kita mulai penjelasannya, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen video kita ya. So, without any further ado, check this out. Nah, jadi tadi kita udah tahu apa itu simple present. Nah, sekarang kita mulai masuk ke cara menggunakannya, kapan digunain waktunya, dan gimana cara bikin kalimatnya. Di sini di papan tulis, saya udah tulis tentang simple present itu sendiri. Dari yang pertama dulu, kita akan bahas fungsi simple present itu sendiri. Fungsi simple present yang pertama ada daily activity. Daily activity itu berarti aktivitas sehari-hari. Contohnya, kita belajar di sekolah, kita makan, kita minum, kita tidur. Nah, itu daily activity. Terus yang kedua ada habit. Habit itu sama sebenarnya, kebiasaan. Mungkin kita bisa bilang, mungkin setiap hari Minggu kita suka jogging di lapangan. Atau setiap hari Selasa aku belajar bahasa Inggris di Pare gitu. Atau kita bisa bilang, setiap hari Minggu aku selalu libur bekerja. Itu namanya habit, kebiasaan. Yang terakhir ada general truth. Jadi general truth ini artinya kebenaran umum. Jadi general truth ini fakta ya. Contoh kalimatnya seperti matahari terbit dari timur. Berarti kalau terbenam dari barat. Itu kan fakta. Terus tanaman ketika disiram itu akan tumbuh. Itu juga fakta. Apalagi? Oh, 1 minggu ada 7 hari, 1 bulan 30 hari. Itu termasuk fakta. Dan itu menggunakan simple present. Jadi memang simple present ini basic banget yang paling sering kita gunain ketika lagi ngobrol pakai bahasa Inggris. Setelah itu, setelah dari function, kita langsung masuk ke rumusnya. Sama seperti tenses yang lain, di simple present itu juga punya 3 macam tipe kalimat, yaitu ada kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Untuk yang kalimat positif, di sini subject plus verb 1 atau verb SIS plus object. Apa maksud dari verb 1 atau verb SIS ini? Jadi kita mengenal yang namanya subject, yaitu di sini ada subjek I, you, they, we, dan she, he, it. I, you, they, we itu menggunakan verb 1. Dan si he it itu menggunakan verb SIS. Contohnya kayak gimana? Contohnya gini. I play, she plays, he plays, they play, we play. Nah, jadi untuk I, you, they, we menggunakan verb 1, si he it menggunakan verb SIS. Itu untuk yang kalimat positif. Sekarang untuk kalimat negatif itu ada subject plus do atau does plus verb 1 plus object. Untuk yang di kalimat negatif itu rumusnya ada subject plus do or does plus not plus verb 1 plus object. Jadi kalau yang namanya kalimat negatif pastikan mengandung kata tidak. Maka dari situ kita menggunakan not. Cuman kita sudah nggak pakai lagi verb SIS, tapi penggantinya lebih ke do or does. Kenapa menggunakan do or does? Sama, do or does di sini sebagai pengganti verb 1 atau verb SIS itu sendiri. Contohnya kalau subjeknya I, you, they, we, kita pakainya do. Kalau subjeknya she, he, it, kita pakainya does. Of course, verbnya kembali ke verb 1 semuanya. Jadi kita tidak menggunakan verb SIS lagi, tapi semuanya menggunakan verb 1. Jadi contohnya nih, misal I play menjadi I don't play. She plays menjadi she doesn't play. Atau we play, we don't play. He plays, he doesn't play. Jadi jangan lupa
Verb SIS sama dengan does diikuti SIS juga itu selalu digunakan oleh subjek she, he, it. Dan do yang juga sama seperti verb 1 itu digunakan oleh I, you, they, we. Itu untuk yang negatif. Nah, sekarang kembali ke interrogatif. Kalimat tanya sama seperti yang lain, pasti auxiliary-nya dipindah ke depan, setelah itu baru diikuti oleh subjek, verb 1 dan objek. Di sini kita sama menggunakan do or does plus subjek, verb 1 dan objek. Do tadi digunain I, you, they, we, does digunain she, he, it. Jadi contoh kalimatnya kita bisa bilang I play menjadi do I play, you play menjadi do you play, atau she plays menjadi does she play, he plays menjadi does he plays. Nah, itu tadi untuk yang kalimat interrogatif, kalimat tanya. Misal kita ada contoh kalimat seperti ini. Kita tidak belajar setiap hari. Maka di situ kita menggunakan kalimat negatif karena ada kata tidak. Kita menggunakan we, maka we ketika di negatif menggunakan do or does, we menggunakan do sehingga we do not study every day. Terus kalau misalkan apakah kita belajar setiap hari? Kita bisa bilang do we study every day? Untuk yang positif jelas we study every day. Tidak menggunakan tambahan do or does ketika di dalam kalimat positif. Ini poin yang penting banget. Dalam positif kita tidak menggunakan do dan does. Kita menggunakan verb 1 atau verb SIS. Tapi kalau dalam negatif dan interrogatif pasti ada yang namanya do or does. Nah, kapan sih digunain nih simple present selain dari 3 fungsi di sini? Contohnya kita bisa menggunakan kata yang mengandung setiap hari, every day, atau selalu, always. Kadang-kadang, sometimes, atau sering, often. Usually, biasanya itu juga bisa. Atau kita mau bilang setiap 3 hari sekali, itu juga bisa. Every 3 days, atau kita bisa bilang setiap minggu, every week, every month, every year. That's gonna be using simple present. Kita udah paham banget gimana sih cara menggunakan simple present itu, dan jangan lupa kalian praktekin dalam daily conversation kalian untuk menggunakan simple present. So, I think today is enough for our video about simple present. Thank you for watching this video and see you next time. Bye-bye.